Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari kelas Ekonomi Syariah 3C. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, untuk materi yang pertama tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dalam lingkungan perusahaan ada dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang termasuk dalam lingkungan internal adalah para pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan eksternal perusahaan adalah para stakeholder atau masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan itu berdiri. Etika lingkungan internal perusahaan mencakup aturan-aturan dan pedoman berperilaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Salah satu contohnya adalah harus bersikap jujur dan terbuka dalam melakukan pekerjaan. Untuk etika lingkungan eksternal perusahaan, salah satu contohnya yaitu perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya adalah tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi sembarangan. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua tentang etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dengan mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Adapun etika terhadap milik individu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan menanam pohon atau memelihara bunga dan membuang sampah pada tempatnya. Dan etika terhadap lingkungan milik umum dan negara. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan kepada etika lingkungan dapat kita lakukan seperti membuang sampah secara berkala ke tempat sampah, bersedia untuk memisahkan antara sampah organik dengan sampah non-organik, atau melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Baik, untuk materi selanjutnya tentang implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam, di mana ada peran pemerintah atau peran negara dalam menerapkan norma dan etika ekonomi Islam dengan memanfaatkan wewenang atau kekuasaannya. Negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil. Kedua, adapun institusi Hizbah. Dalam bidang ekonomi, lembaga Hizbah memiliki tugas mengawasi praktik-praktik di pasar agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Hizbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi yang pokoknya itu adalah untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Yang ketiga, kontrol masyarakat. Penerapan etika bisnis dalam Islam dalam hubungan masyarakat dan bisnis dan lingkungan hidup sangatlah penting karena telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat Rasulullah menjalankan perdagangan mempunyai sifat sidik, fatanah, amanah, dan tablik, dan ditambah juga dengan sifat istiqomahnya. Berdasarkan pada sifat-sifat tersebut dalam konteks hubungan masyarakat dalam bisnis, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut harus bersikap berjanji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan. Tidak ada yang ditutupi, selalu harus memperbaiki kualitas barang dan jasa. Ketakwaan individu. Ketakwaan dalam bisnis melibatkan hal-hal bukan dengan cara bersaing dengan pebisnis non-muslim melalui sistem yang dibuat oleh non-muslim juga. Akan tetapi kita harus berbisnis dengan berdasarkan kepada sunnatullah atau sunnah Rasul atau berdasarkan oleh syariat Islam. Etika
yang menyangkut kepantasan. Jika hal itu berkaitan dengan bisnis, maka segi kepantasan tersebut adalah mengenai apa yang pantas atau tidak pantas yang harus dilakukan seseorang dalam melakukan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Baik, untuk materi yang keempat tentang persaingan dalam bisnis Islam. Manusia merupakan pusat pengendalian bisnis dalam menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya terhadap bisnis yang digelutinya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bagian dari bermuamalah, karenanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah, sehingga persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip muamalah Islami. Dan untuk produk, barang dan jasa yang dipersaingkan itu harus produk barang atau jasa yang halal. Yang halal spesifikasinya harus sesuai yang diharapkan oleh konsumen, dan harga yang ditawarkan harus kompetitif dan tidak diperkenankan untuk membanting harga. Tempatnya juga sebaiknya tempat yang dipergunakan untuk usaha harus bersih dan nyaman. Adapun hukum persaingan bisnis dalam Islam, persaingan usaha hendaknya dilaksanakan melalui cara-cara yang sehat, seperti sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu dalam Islam ataupun aturan agama maupun peraturan pemerintah. Baik, untuk materi yang terakhir tentang transaksi bisnis dengan alat komunikasi. Akad merupakan bagian dari fikih muamalah yang berarti ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad kontrak dalam bisnis Islam merupakan kontrak yang diturunkan dalam teori pertukaran, yang dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal dengan pasti tentang jumlah, tentang mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Ada beberapa jenis akad, diantaranya seperti murabahah, akad mudarabah, salam, istisna, ijarah, akad tabarru, dan akad tijarah. Akad dengan transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya melakukan akad transaksi secara tertulis atau menggunakan email, SMS, atau via telepon. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.